Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bertemu kembali dengan saya ya, Retno Sumiarini dalam mata kuliah kepribadian. Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang berjudul Adult Learning atau pembelajaran pada orang dewasa. Oke, untuk capaian pembelajaran di adult learning ini adalah yang pertama, mampu memahami apa itu andragogi ya, atau pembelajaran orang dewasa, kemudian mendefinisikan belajar itu apa, kemudian menggambarkan karakteristik dari andragogi, kemudian menjelaskan prinsip andragogi dan menerapkan prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Artinya menerapkan apa yang dipelajari ya di konsep orang dewasa ini dalam kehidupan kalian sehari-hari nanti selama menjalani perkuliahan. Baik, adult learning atau pembelajaran orang dewasa. Ini terdiri dari dua kata ya, adult dan learning. Adult artinya orang dewasa, learning belajar. Nah, untuk bisa memahami apa itu pembelajaran pada orang dewasa, coba kita pahami dulu apa itu adult ya. Jadi adult, siapa sih adult? Apakah kita termasuk adult? Oh, mungkin secara kuantitatif ya adult ya, tapi belum tentu kita memenuhi kriteria secara kualitatif ya. Ya, jadi dewasa itu tidak identik dengan tua. Artinya tua itu hanya satu indikator yang harus dipenuhi dalam diri seseorang untuk dia disebut sebagai dewasa. Namun ada juga indikator yang lain selain tua ya, artinya ada beberapa dimensi ataupun indikator ataupun parameter yang dijadikan standar apakah seseorang itu pantas disebut sebagai orang dewasa atau tidak. Karena memang tidak bisa dipungkiri fenomena saat ini secara fisik itu terlihat dewasa namun sifatnya masih kekanak-kanakan ya. Ini berarti bukan orang dewasa, artinya apa? Orang tua. Karena beda ya tua dengan dewasa. Ada yang mengatakan tua itu pasti ya, tapi dewasa itu pilihan. Itu artinya ada proses memilih di situ. Baik, kita akan membahas ya, siapa sih sebenarnya individu yang dewasa itu, dan apakah kita sudah termasuk dalam individu yang dewasa. Kita ini mahasiswa ya. Oke, ada dimensi fisik. Ini adalah lebih mencerminkan ukuran kuantitatif ya, artinya sesuatu yang bisa bertambah dan berjumlah. Misalnya usianya di atas 18 tahun itu dikatakan dewasa. Artinya secara usia mahasiswa ini baik reguler apalagi yang non reguler ya, ini sudah memenuhi kriteria untuk disebut dewasa. Secara fisik juga ya tentu saja tumbuh dan besar ya, artinya ada kriteria bahwa dia memang secara fisik sudah memenuhi kriteria dewasa gitu ya, artinya sudah mengalami pubertas dan sebagainya. Namun selain dimensi fisik, ternyata juga ada dimensi yang lain yang harus dipenuhi agar seseorang itu cocok disebut sebagai individu yang dewasa. Dimensi yang kedua adalah psikologis. Nah, kalau dimensi psikologis ini erat kaitannya dengan cara dia berpikir ya, atau ya psikologis itu kan jiwa ya. Jiwa itu sebenarnya letaknya kan di otak ya. Jadi artinya dimensi psikologis ini erat kaitannya dengan cara dia berpikir, kemudian ya segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi otaknya ya. Cara dia berpikir, cara dia membuat keputusan, kemudian di otak itu juga ada emosi di situ, berarti cara dia mengendalikan emosi, cara dia membuat keputusan, cara dia kemudian membuat beberapa pertimbangan untuk membuat sebuah keputusan. Itu dimensi psikologis. Jadi orang dewasa itu cara berpikirnya ya, pertama
dalam melakukan sesuatu itu orientasinya adalah pada tanggung jawab dan tugas. Ya, dia tujuannya, orientasi itu kan tujuan ya. Kenapa melakukan sesuatu? Oh ya, karena memang itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Artinya dia paham tanggung jawabnya, apa tugasnya, dan berusaha memenuhi tanggung jawab dan tugas tersebut. Bukan hanya karena disuruh ya. Kemudian yang berikutnya memiliki tujuan yang jelas ya. Tahu ya, kenapa sih kok memilih jurusan perawat gitu? Oh, tahu ya karena memang saya nanti pengen jadi perawat. Kenapa perawat? Ya karena menurut saya perawat itu mungkin profesi yang mulia bisa, atau bisa jadi karena ya perawat itu kan nanti kalau kerja misalnya lebih gampang cari pekerjaan, yaitu salah satu juga memiliki tujuan yang jelas ya, apapun itu yang jelas dalam melakukan sesuatu tuh dia tahu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin dituju. Kemudian secara emosi ya orang yang dewasa itu bisa mengendalikan emosi dan perasaannya. Artinya dia tidak menjadikan emosi ini sebagai satu-satunya drive ya atau pendorong dalam berperilaku. Dia bisa kendalikan itu. Itu artinya kalau dia misalnya dia hari ini ada kuliah tapi secara emosi ya atau hawa nafsu itu aku males ya. Nah, orang dewasa nggak terbawa dengan emosinya tersebut ya atau perasaan aku lagi sedih nih, aku nggak mau kuliah karena aku lagi sedih, terus kemudian dia memutuskan untuk tidak kuliah hanya karena dia bersedih. Nah, orang dewasa tidak seperti itu. Artinya karena dia punya tanggung jawab, dia berusaha mengendalikan emosinya ini untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Kemudian selain itu dia objektif, jelas ya, bisa melihat sesuatu itu dengan kacamata yang objektif, artinya tidak hanya mengandalkan perasaan. Bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian dia juga bertanggung jawab, siap menerima kritik demi peningkatan kualitas diri. Artinya kalau mengaku dewasa itu harus siap menerima kritik, karena orang yang dewasa itu kan identik dengan orang yang wise, bijaksana ya, sehingga orang yang bijaksana itu kan tentu saja perilakunya terjaga dan senantiasa mau belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya, sehingga tidak anti kritik. Nah, dimensi yang berikutnya adalah dimensi peran. Dalam dimensi peran ini dia paham ya peran dan tanggung jawab secara sosial. Artinya ada peran-peran dan tanggung jawab yang melekat pada diri seseorang karena misalnya adanya perubahan perubahan dalam misalnya jabatan, perubahan ya peran ya yang awalnya mungkin belum menikah dan sekarang menikah. Misalnya yang dulu anak mahasiswa, maksud saya anak SMA dan sekarang menjadi mahasiswa itu kan ada perubahan peran di mana perubahan peran itu biasanya erat kaitannya dengan perubahan tanggung jawab. Nah, orang dewasa itu sadar, oh, saya itu sekarang mahasiswa, jauh dari orang tua, nggak boleh terlalu tergantung pada orang tua. Sekarang saya di sini ngapa-ngapain sendiri, sehingga ya harus bisa menyadari dan bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan perannya. Baik, ini masih lanjut ya, bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Kalau tadi kita belajar apa itu orang dewasa, ini bedanya, jadi kita kontraskan untuk semakin melihat bahwa oh ini dewasa dan ini anak-anak. Baik, kalau orang dewasa itu adalah ya mahasiswa ini sudah memiliki konsep diri, artinya dia paham, dia mengenal siapa dirinya, dia paham apa kelebihannya, apa sifatnya, apa sikapnya, apa hal-hal yang bisa mempengaruhi dia untuk ke hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang baik dia paham, sehingga tidak mudah terombang-ambing. Punya determinasi diri, jelas ya tahu tujuannya. Saya tuh kuliah tuh untuk mau jadi perawat nih, perawat yang profesional, tidak hanya untuk membunuh waktu misalnya.
dan mandiri tentu saja. Artinya dia tidak tergantung pada orang lain. Artinya ya memang kalau orang dewasa itu nggak apa ya, nggak tergantung itu artinya dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri ya, terutama kebutuhan belajar misalnya. Hari ini saya harus ada kuliah, ada learning, tapi ternyata dosennya nggak bisa masuk gitu ya. Oh ya, kalau orang dewasa kan nggak tergantung ya, artinya udah bisa belajar sendiri. Nah, beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak ya, kalau misalnya dia belajar itu nggak ditungguin orang tuanya ya nggak mau belajar dia. Tuh kan aku nggak belajar soalnya karena nggak ditunggu orang tua. Nah, kalau orang dewasa tidak seperti itu. Kemudian orang dewasa itu memiliki banyak pengalaman ya, iya karena memang seiring bertambahnya usianya tentu saja pengalaman yang dia dapatkan itu semakin banyak, di mana pengalaman ini digunakan sebagai sumber belajar, artinya untuk membuat apa-apa yang dia pelajari itu menjadi relevan ya, artinya misalnya gini. Kita sekarang mau belajar tentang asma gitu ya. Terus, asma adalah sebuah penyakit gitu kan, sebuah penyakit alergi ya pada saluran nafas, di mana nanti tanda-tandanya saat bronkusnya menyempit sehingga terdengar bunyi bising, pasiennya sesak nafas, dan pada kondisi yang buruk misalnya sampai saturasinya turun. Nah, orang dewasa itu karena memiliki pengalaman, bisa jadi ini pertama kali dia dengar tanda gejala asma dan patofisiologi asma, tapi dia kan mungkin dulu pernah punya pengalaman, ada saudaranya yang asma, pernah ketemu orang asma, pernah melihat di film orang yang asma, sehingga pengalaman ini dijadikan sebagai sumber belajar untuk memperkuat itu. Ternyata yang dimaksud dengan sesak nafas tuh dulu loh, aku tuh pernah lihat memang kayaknya nafasnya seperti itu. Itu orang dewasa. Nah, kalau anak-anak ya belum memiliki ya karena memang umurnya masih sedikit, juga pengalamannya masih sedikit ya, juga terbatas. Mungkin yang dia temui juga hanya orang tuanya, sekolah dan sebagainya, sehingga dalam belajar itu tentu saja pengalaman hidup ini tidak begitu berperan pada anak-anak. Kemudian orang dewasa itu juga memiliki kesiapan ya, artinya dia ready, dia siap untuk belajar. Dia belajar memang karena dia butuh dan ya dia siap ya, artinya tidak terpaksa gitu belajar. Oke, setelah kita belajar apa itu adult ya, berikutnya kita belajar learning. Jadi kalau adult itu tadi ya, orang yang memiliki kriteria-kriteria tadi secara fisik, secara psikologi, secara berpikir, dan secara peran. Nah, kalau learning itu apa sih learning? Jadi belajar itu adalah perubahan menetap. Jadi ada yang berubah. Apa yang berubah? Proses kognitifnya atau proses berpikir di otaknya. Contohnya yang awalnya belum tahu menjadi tahu, nah itu belajar berarti. Kemudian selain perubahan kognitif, apalagi perubahan pada perilaku, bisa dari yang awalnya dia tidak bisa melakukan tindakan misalnya menginfus jadi bisa menginfus. Tapi bisa juga ada perubahan sikap dari yang awalnya dia itu, kalau sikap itu kan berhubungan dengan cara kita merespon situasi ya, misalnya dari awalnya dia belum paham apa itu adult learning. Jadi awalnya dia kalau diberi tugas itu ya hanya mengerjakan tugas untuk nilai. Setelah belajar adult learning ada perubahan sikap, artinya dia memandang tugas itu bukan lagi hanya untuk nilai, tapi memang untuk menambah ilmu dia sehingga nanti pada waktu dia menjadi perawat, maka ilmu itu bisa dia pakai untuk merawat pasiennya. Nah, itu adalah learning. Jadi, belajar adalah perubahan tadi dari kognitif, artinya ada sesuatu yang berubah di otaknya ya, dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, perilakunya juga bisa jadi berubah dan sikapnya. Atau bisa salah satu, artinya
bisa saja hanya perubahan kognitif bisa, itu juga sudah dikatakan belajar. Atau ketiga-tiganya tentu saja ini yang lebih bagus ya, lebih tokcer tuh ya kognitifnya berubah, perilakunya berubah, dan sikapnya juga berubah. Dan merupakan hasil dari pengalaman, artinya dari dia membaca, dari dia melihat, dari dia mendengarkan, dari dia misalnya berdiskusi dengan temannya, dan pengalaman itu yang kemudian membuat tadi ada perubahan berpikir, perubahan sikap dan perilaku gitu. Tuh. Nah, sehingga dari sini kita mulai merubah paradigma kita. Artinya belajar itu tidak hanya membaca ya. Kalau kita dulu kan berpikir, oh, aku tuh sudah membaca, artinya aku sudah belajar. Oh, belum tentu ya. Kalau dari kegiatan membaca itu tidak berdampak pada perubahan pemahaman, artinya pemahamannya tetap sama, perilakunya juga nggak berubah, itu berarti belum bisa dikatakan belajar. Dia hanya melakukan sebagian kecil dari aktivitas belajar. Gitu ya. Sehingga dari tadi adult dan learning, pembelajaran pada orang dewasa itu adalah lebih pada memberikan pengalaman belajar kepada orang dewasa. Jadi kita kasih dia experience agar ada perubahan tadi pada kognitif, pada perilaku dan sikapnya. Nah, experience ini bisa macam-macam ya, artinya bisa didapat dengan membaca tadi, bisa didapat dengan mengikuti perkuliahan, bisa juga dengan berdiskusi ya, pengalaman apapun, atau mungkin menerjunkan siswa itu ke klinik, sehingga dari pengalaman itu ada yang berubah gitu dari salah satu atau mungkin ketiga-tiganya tadi, baik kognitif, perilaku, ataupun sikap. Nah, setelah kita belajar apa itu adult, apa itu learning, berikutnya belajar mengenai model pembelajaran pada orang dewasa atau adult learning, atau di berikutnya akan saya sering sebut dengan andragogi. Jadi andragogi adalah seni dan ilmu untuk membantu individu dewasa belajar. Jadi andragogi itu atau orang dewasa itu kalau belajar itu sebenarnya seninya adalah dengan dibantu, atau hakikatnya dan prinsipnya itu dibantu. Sehingga kalau dibantu di sini dosen itu memang tugasnya sebagai pembantu ya, artinya bukan disuruh-suruh. Artinya dosen di sini lebih berperan sebagai fasilitator. Jadi memfasilitasi. Beda dengan anak-anak ya. Kalau anak-anak itu ya kita ajari gitu. Ini loh belajar berhitung gitu. Kemudian belajar menulis itu kita ajari dia, artinya dia pasif saja, dia menerima apapun yang kita berikan itu dia terima. Tapi kalau andragogi, pembelajaran orang dewasa itu tidak ada proses aktif dari individu tersebut untuk minimal dia ada inisiasi ya. Oh, saya butuh tahu nih informasi tentang misalnya COVID-19 gitu ya. Itu penyakit yang kayak apa ya, patofisiologinya dan sebagainya. Nah, dia paling tidak ada proses aktif pengen tahu, kemudian mungkin dari situ kan dia kemudian sadar, oh berarti untuk bisa tahu apa itu COVID-19 tuh saya butuh apa ya. Nah, di situ nanti dosen berperan sebagai fasilitator, artinya ya ini loh COVID-19 itu nanti kira-kira atau misalnya COVID-19 itu definisinya ini, patofisiologinya ini, penata laksanaannya seperti ini gitu. Terus si individu ini kemudian nanti memutuskan juga gitu, karena dia ada proses aktif di situ. Oh, mungkin untuk patofisiologi itu saya butuh kuliah ya. Kadang atau kalau kuliah tuh kok kemarin saya mendengarkan tuh belum paham ya Bu, misalnya saya butuh ini ya, ada nggak sih sumber belajar lain yang bisa membantu saya untuk lebih memahami. Nah, nanti dosen sebagai fasilitator yang menunjukkan, oh oke, kamu bisa lihat gitu misalnya video di YouTube, oh ini linknya, oh bisa baca dari sini nanti kamu bisa lebih paham. Atau bisa juga oke, kamu baca aja paper ini, gimana Bu cara dapetin papernya gitu. Oh, kamu download aja ke alamat
TTP ini. Artinya di sini dosen memfasilitasi, membantu ya, artinya kamu nih harus paham COVID-19, terus kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk membuat kamu lebih paham. Tentu saja kan di situ ada proses aktif mahasiswa ya, untuk juga mencari, untuk juga bertanya, atau mungkin mengakses informasi tersebut, dan jika ada aspek-aspek yang tidak bisa dilakukan, maka disitulah kemudian dosen menunjukkan perannya. Tapi artinya ada juga hal-hal yang dia harusnya bisa baca sendiri. Oh, oke, untuk informasi misalnya tentang apa ya, bagaimana cara supaya tidak tertular, kan kamu bisa baca sendirilah, sudah banyak referensinya. Nah, mungkin ada hal-hal yang memang sulit, nah baru itu dosen mengajari. Artinya tidak pure diajari. Kalau anak-anak kan pure diajari ya, pokoknya begini loh caranya menulis, begini caranya membaca, udah dia terima aja, telan mentah-mentah. Kalau orang dewasa tidak ada proses aktif di situ, dia berinisiatif, kemudian dia bertanya, dan dosen membantu. Tentu saja sesuai dengan kapasitasnya ya. Gitu. Kalau dilepas begitu saja ya bukan membantu, namanya ya melepas ya. Artinya membantu tuh ada kalanya kalau memang itu sangat sulit diajari, tapi ada kalanya kalau itu dia bisa baca sendiri, dia baca sendiri. Ada kalanya dia butuh baca sendiri, tapi mungkin nanti pemahamannya itu bisa tersesat, oh ini butuh diskusi. Nah, itu adalah seninya ada di situ. Jadi artinya membantu itu bisa dalam range yang sangat luas ya, bisa jadi sangat involve, artinya benar-benar didampingi, benar-benar diajari kalau itu sesuatu yang sulit dan memang takutnya nanti terjadi kesalahan, tapi bisa jadi membantu itu ya sekedar memberikan referensi, dia baca sendiri, gitu ya. Dan ini memang berjenjang, artinya pada level-level mahasiswa angkatan pertama mungkin lebih banyak intens ya dosen di situ mendampingi, mengajari mungkin, karena masih awal-awal ya, dia belum memiliki konsep yang terlalu matur. Tapi seiring dia nanti semesternya semakin bertambah, maka tanggung jawab itu kita artinya tanggung jawab itu kita tingkatkan mahasiswanya, dan peran kita sebagai dosen itu lama-lama akan berkurang, sehingga mungkin di tingkat akhir diskusi udah jalan sendiri, dosen mungkin tinggal ya memberikan feedback 1, 2 begitu. Nah, inilah yang disebut dengan seni itu di sini ya. Jadi tidak saklek, tidak mutlak harus diajari, tidak. Ada kalanya diajari, ada kalanya diajak diskusi, ada kalanya dibiarkan praktek sendiri gitu, tergantung level kemampuan dari mahasiswa. Nah, setelah kita belajar tadi ya membahas apa itu prinsipnya andragogi, kita sekarang membahas karakteristiknya. Jadi ciri-cirinya atau indikatornya dari andragogi. Oke, ada 6 ya, kita akan bahas satu persatu. Karakteristik yang pertama dari andragogi adalah the need to know. Oke, jadi kebutuhan untuk belajar. Nah, kalau orang dewasa itu kebutuhannya ya, kebutuhan belajarnya itu artinya gini, orang dewasa itu need to know why they need to learn something sebelum dia melakukan itu. Artinya dia harus tahu dulu, why do I need to know this? Kenapa sih aku harus tahu ini? Gitu kan ya. Apa nih relevansinya terhadap saya kalau perawat, terhadap tugasku nanti sebagai perawat gitu ya. Kemudian memang apa keuntungannya kalau aku belajar ini, tentu saja di konteks sebagai perawat. Kemudian kalau aku nggak paham tentang konsep ini ya, konsekuensi negatif yang kira-kira nanti seperti apa ya, apa kerugian yang bisa aku dapatkan. Nah, orang dewasa nih kalau mau belajar itu selalu bertanya seperti ini. Nah, beda nggak dengan anak-anak? Beda. Kalau pedagogi atau anak-anak itu ya belajar karena memang disuruh. Artinya
udah kamu belajar ya, kayak saya ingat ya dulu waktu saya SD sampai SMA itu saya ingat disuruh belajar tentang menghitung volume bola tanpa saya tahu sebenarnya ngapain saya harus belajar tentang volume bola gitu kan, terus mau dipakai buat apa besok saya itu harus menghitung satu-satu nih volume bola yang saya temui, kan enggak, yang penting pokoknya ini kamu harus belajar karena nanti diujikan. Nah, kalau pedagogi seperti itu. Nah, kalau andragogi nggak bisa. Jadi dia harus tahu dulu kenapa ya saya harus belajar ini. Kalau itu nggak relevan terhadap saya tadi ya peran, tanggung jawabnya, ya ngapain aku belajar gitu ya. Kalau dulu waktu kita masih anak-anak sampai SMA kita kan nggak mempertanyakan itu, nggak pernah mempertanyakan ya. Kalau sekarang kan ya justru harus kritis, loh kenapa saya harus belajar. Tapi juga kadang ada hal-hal yang karena kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi besok saat jadi perawat. Nah, terkadang beberapa topik itu diajarkan tanpa mahasiswa paham ya, kenapa ya saya harus belajar ini. Nah, itu kadang penting juga mahasiswa itu bertanya ya, Bu, kenapa sih misalnya kita harus belajar tentang contoh metabolisme lemak, memangnya besok perawat itu po saya harus paham ya tentang metabolisme lemak sampai ke hal-hal yang detail gitu. Nah, itu orang dewasa itu biasanya bertanya tadi, why do I need to know this? Nah, karakteristik yang kedua adalah konsep dirinya. Konsep diri ini adalah bagaimana cara dia memandang dirinya itu. Nah, ini orang dewasa itu bertanggung jawab ya untuk their own decision atau keputusannya. Artinya ya dalam melakukan sesuatu itu dia paham betul konsekuensinya dan dia melakukan itu karena ini adalah manifestasi dari bentuk tanggung jawab dia. I'm responsible for my own decision. Dia memiliki kemandirian, memiliki self direction ya, tahu gitu apa yang mau dicapai dan dia tahu pasti segala tindakan yang dia lakukan itu artinya akan dinisbatkan ya, artinya akan menjadi tanggung jawab dia sendiri bukan orang lain. Contoh kalau misalnya dia nggak belajar saat ujian artinya nilainya jelek, ya itu memang dia tidak belajar itu dia paham bahwa oh ya ini adalah pilihan saya gitu, bukan karena ya soalnya kan kan aku nggak tahu kalau misalnya harus belajar. Orang dewasa bukan seperti itu ya, dia paham apa kebutuhannya, kemudian dia bertanggung jawab terhadap semua decision atau keputusan yang diambil. Karakteristik berikutnya adalah the role of the learner experience atau pengalaman yang dimiliki orang dewasa ini ya. Dan di orang dewasa itu kan kayak akan pengalaman hidup dan pengalaman ini dihargai ya, dihargai dalam dia belajar. Artinya selain dihargai, dia juga memiliki peran yang penting untuk proses elaborasi pengetahuan baru dalam pemahaman yang sebelumnya. Contohnya seperti ini ya, misalnya tadi ya, misalnya nih sekarang kita lagi in banget tentang COVID-19 ya, misalnya sebelumnya dia, sekarang kita lagi membahas tentang COVID-19 gitu ya, terus dulu dia mungkin atau kemarin ya, beberapa waktu yang lalu dia mungkin pernah ketemu dengan pasien COVID-19 gitu ya. Oh iya, aku pernah lihat sih itu tetanggaku yang kena COVID-19 itu dia sesak nafas gitu ya. Kemudian tapi ada juga yang OTG gitu ya. Jadi kemudian pengalaman itu dia elaborasi dengan pengetahuan yang sekarang. Misalnya di pengetahuan yang sekarang dia dapat nih kuliah tentang COVID-19 dari mulai pengertian sampai penata laksanaan, kemudian dia refleksikan dan dia elaborasikan. Oh, jadi kalau kemarin itu kenapa ya tetangga saya itu dia COVID-19 tapi dia OTG, artinya mungkin karena sistem imunnya bagus sehingga atau mungkin jumlah
virusnya itu tidak terlalu banyak sehingga tidak memunculkan gejala apapun. Nah, itu pada orang dewasa itu dihargai dan memiliki peran yang sangat penting gitu, karena itu akan mempermudah proses elaborasi. Nah, kalau secara konsep belajar berbasis pengalaman itu disebut dengan experiential learning cycle gitu ya, kalau digambarkan seperti ini. Jadi orang dewasa itu kan tadi kayak akan pengalaman ya, misalnya punya pengalaman ketemu dengan orang COVID-19 gitu ya, ternyata, atau lihat gitu, bisa juga, atau baca berita misalnya, ternyata orang COVID-19 tuh kayak gitu toh, experience ya, dia misalnya melihat di televisi, ternyata bisa sampai meninggal gitu kan, saturasinya turun, ada apa, pneumonia di paru-parunya. Dan di situ kan dia pengalaman ini kan dia observe ya, artinya dia melihat dengan penglihatannya dan kemudian dia refleksikan juga ya, watching for the experience tersebut. Nah, dari situ kan dia kemudian ada formalization of abstract concept, artinya di sini dia akan thinking ya, akan berpikir, oh jadi kalau orang kena COVID-19 itu gitu ya, misalnya sesak nafas ya, kemudian ada ini ya, karena ada inflamasi gitu, ada peradangan di alveolusnya sehingga akhirnya difusi oksigen dan CO2 itu terganggu, akhirnya endingnya dia saya meninggal gitu ya. Gitu. Itu adalah kesimpulan generalization yang diambil tentang COVID-19 dari pengalaman yang dia dapatkan tersebut. Bisa jadi karena pengalaman dia pernah lihat, kemudian dia baca, atau apapun pengalaman itu. Nah, kemudian berikutnya dia akan testing implication of the concept ini in new situation ya. Mungkin bisa jadi setelah itu dia ketemu lagi new situation ya, situasi yang baru yang juga COVID-19, tapi kok pasien yang ini dia OTG ya, kok kalau yang aku lihat di televisi itu dia sampai meninggal, sampai, atau kalau yang di Wuhan itu bisa sampai banyak yang meninggal, tapi kok kalau yang di Indonesia ini beda ya, banyak sekali yang OTG ya. Kemudian muncul lagi kan, berarti experience yang baru, kemudian dia lihat lagi kenapa kok bisa OTG ya, apa yang terjadi, jadi thinking lagi kan, berpikir, oh mungkin ada hal yang berbeda nih antara karakteristik mungkin virus yang di Indonesia dengan yang di Wuhan, oh atau mungkin iklimnya yang berbeda. Dia bikin lagi konsep yang baru dan dia bikin simpulan yang baru, kemudian dia testing lagi mungkin pada situasi yang baru, dan begitu terus orang dewasa itu belajar ya, artinya dia dapat pengalaman, dia melihat, dia mungkin membaca, mencari penjelasan, dan akhirnya membentuk sebuah konsep. Dia berpikir sampai pada kesimpulan, oh ternyata seperti ini. Oh ternyata dia testing ya kesimpulan ini pada new situation ya, situasi yang baru, sehingga oh mungkin kok beda lagi ya, akhirnya muncul lagi pengalaman baru. Seperti itu terus ya. Sampai kapan ya? Sampai dia meninggal sepanjang hayat. Tuh. Nah, kemudian kalau prakteknya dalam learning strategy ya, atau strategi belajar kalau orang dewasa, maka tahapan tadi atau cycle tadi, lingkaran tadi, kalau kita aplikasikan dalam pembelajaran, misalnya step yang pertama tuh construct experience atau memberikan pengalaman itu bisa dalam bentuk simulasi. Dikasih kasus, suruh nonton film, bisa juga suruh ke rumah sakit ya field trip, bisa dosen kasih demonstration, kemudian di situ kan dia ada observe and reflect ya, dia akan melihat pengalaman tadi, kemudian dia akan mencari penjelasan, di sini dia akan diskusi gitu ya, kemudian mengumpulkan informasi sehingga terbentuk abstrak atau konsep yang baru terhadap topik tersebut. Nah, atau misalnya penata laksanaan pada diabetes mellitus itu dikasih case study, dan
Setelah dikasih case kan itu menggelitik ya, oh kok ada ya pengalaman, oh orang DM itu seperti ini, dia melihat, dia refleksi, dia discussion ya, dia ngobrol, dia diskusi sama temennya, mencari penjelasan sampai muncul sebuah konsep tentang diabetes mellitus. Kemudian dia sharing konten di situ, dia jelaskan. Kemudian setelah tadi yang mendapatkan generalization, kesimpulan, dia aktif experimentation. Jadi dia coba nih, apa benar ya kalau misalnya orang DM itu gitu ya, misalnya tanda gejalanya ini, penata laksanaannya ini, kalau dikasih insulin gula darahnya turun. Untuk tahu itu kita harus cek gula darahnya. Nah, dia ujikan itu abstrak konsep tersebut pada the new situation tadi ya, kalau sesuai dengan cycle-nya dalam mungkin kelas laboratorium, dia uji coba, bisa juga on the job experience saat dia lagi praktek di rumah sakit, saat dia internship, saat dia magang, dan dalam situasi-situasi lain di mana dia akan ketemu new situation mungkin dengan bentuk yang sama, kemudian dia terapkan konsep itu pada kasus yang dia temui tersebut, gitu. Nah, karakteristik andragogi yang berikutnya adalah readiness to learn. Jadi kesiapan dia untuk belajarnya, dia siap untuk belajar itu. I need to learn because my circumstances are changing. Artinya dia siap untuk belajar, dia merasa oke, aku kayaknya memang harus belajar gitu ya, mau nggak mau aku harus siap. Itu karena kondisi sekelilingnya itu changing, artinya berubah ya. Nah, perubahan itu biasanya erat kaitannya dengan perubahan pada tuntutan yang dihadapi, misalnya tuntutan perkembangan, misalnya tuntutan perubahan tugas dan peran sosialnya, misalnya yang awalnya dia hanya perawat biasa, kemudian dia berubah jadi PN gitu. Nah, itu kan ada perubahan peran sehingga itu menuntut untuk belajar. Oh ya, aku kayaknya harus belajar nih gimana caranya memimpin diskusi, gimana caranya aku nanti menangani kasus-kasus yang sulit, karena misalnya kalau sebagai PN kan dia jadi rujukan dari perawat-perawat yang di jabatannya di bawah ya, sehingga dia butuh belajar lebih karena tadi perubahan tuntutan pada tugas dan perannya, bukan karena dipaksa orang lain ya kamu harus belajar, enggak, lebih karena internal yang muncul ya, ada sih stimulus dari luar karena ada perubahan dan dia merasa dia harus beradaptasi terhadap perubahan tersebut sehingga dia butuh belajar. Kemudian karakteristik berikutnya adalah orientasi to learning, artinya orientasi belajarnya ya, atau tujuan belajarnya, atau ya orientasi atau pusat dari belajarnya. Dia orientasi belajarnya adalah learning will help me deal with the situation in which I find myself. Artinya orientasi belajarnya itu berpusat pada pemecahan masalah. Ya, orang dewasa itu selalu problem center orientation. Artinya orientasinya adalah besok tuh aku akan ketemu masalah seperti ini. Misalnya kalau jadi perawat ya, kan akan ketemu dengan kasus-kasus pasien yang misalnya apa ya, dia kerja di unit cancer misalnya, akan ketemu dengan pasien dengan cancer cervix yang stadium akhir, yang dia terminal, yang dia depresi, pengen bunuh diri, sehingga aku harus belajar bagaimana caranya mengatasi atau memberikan solusi mengatasi masalah pasien dengan kanker serviks yang pengen bunuh diri. Gimana sih komunikasi yang harus aku lakukan supaya nanti kalau aku ketemu pasien dengan seperti itu bisa mengatasi masalah pasien tersebut, gitu. Jadi orientasinya adalah untuk memecahkan masalah yang mungkin akan dia hadapi, bisa jadi saat dia bekerja,
berkaitan dengan tugasnya, berkaitan dengan peran-peran dia dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Itu ciri yang nomor berapa ini? Saya nggak hafal ya. Nah, ciri yang terakhir adalah sebenarnya udah terakhir ya, motivation ya. Jadi ini juga yang benar-benar membedakan ya antara orang dewasa dengan anak-anak itu adalah motivasinya. Jadi kalau orang dewasa itu I learn because I want to. Jadi dia belajar itu karena memang dia pengen, dia curious gitu. Dia kayak pengen tahu deh tentang ilmu yang terbaru. Nah, kalau orang dewasa itu seperti itu. Kalau anak-anak mungkin beda ya. Belajar ya karena aku disuruh orang tuaku. Jadi kalau nanti orang tuanya nggak nyuruh dia ya nggak akan ada motivasi belajar. Nah, kalau orang dewasa beda. Dia punya motivasi. Motivasi itu apa sih? Dorongan, sesuatu yang mendorong. Artinya membuat dia bergerak ya. Itu membuat dia selalu bersemangat. Punya energi ya. Kalau orang punya motivasi kan selalu semangat ya. Walaupun kayak ini kuliahnya di era pandemi ini orang mungkin lebih memilih ngapain kuliah gitu, kuliah juga nggak ketemu dosennya, dikasih penjelasan juga kita mungkin nggak paham, mending istirahat dulu lah nanti sampai pandemi berakhir baru aku masuk kuliah, daftar kuliah. Nah, ada orang-orang yang memang tidak memiliki motivasi yang seperti itu, tapi orang yang dewasa punya motivasi ya, jadi punya semangat, senantiasa punya energi. Ini kelihatan nih biasanya dia yang datang duluan gitu ya, orang yang punya motivasi kan seperti itu. Kalau kuliah sebelum dosennya datang dia udah datang, duduknya tuh pasti di depan gitu ya, kemudian setiap diskusi dia aktif bertanya karena memang dia have desire ya, punya hasrat untuk ya, aku pengen, aku senang gitu kuliah. Kemudian motivasi ini juga punya peran ya, jadi punya peran menimbulkan inisiasi atau kemauan bertahan meski dalam kondisi yang tidak nyaman. Ya, jadi pasti ya orang yang punya motivasi itu meskipun nanti akan menemui kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan selama dia kuliah, tapi kalau selama dia punya motivasi, dia akan tetap bisa bertahan. Nah, ini dibuktikan ya, saya jadi waktu kemarin S2 di UGM itu banyak menemui ya, misalnya pada waktu ada kuliah tentang konseling ya, konseling mahasiswa itu ya, unit konseling di UGM itu menyampaikan ya, bahwa banyak sekali mahasiswa yang diterima di kedokteran UGM S1 ya, itu mereka akhirnya mogol ya, mogol itu nggak selesai pendidikan dokternya. Kenapa? Apakah mereka nggak pinter? Enggak mungkin ya bisa masuk di FK UGM itu pasti sudah melalui filter yang sangat ketat ya. Artinya sudah bisa dijamin lah ya secara kognitif itu mereka pintar. Tapi apa yang membuat mereka kemudian nggak selesai? Karena mereka nggak punya motivasi. Banyak yang kuliah di sana hanya karena orang tuanya memaksa, ayahnya jenderal dan mau anaknya jadi dokter dan harus jadi dokter sehingga nggak mau tahu pokoknya kamu harus kuliah. Pintar nggak pintar, punya finansial yang cukup punya, tapi tetap nggak bisa bertahan karena apa? Nggak punya motivasi. Motivasinya yang lain, dia pengen banyak yang pengen kuliah di teknik dan sebagainya. Akhirnya ya nggak selesai. Kalaupun ada yang selesai itu hanya untuk memenuhi kewajiban sama orang tuanya. Akhirnya mereka tetap nggak praktek jadi dokter. Nah, itu hanya salah satu contoh pentingnya motivasi. Nah, motivasi adult learner ini, jadi motivasi itu dibedakan ada eksternal dan ada internal. Tentu saja semakin internal itu semakin bagus. Nah, meskipun ya kadang ada juga motivasi-motivasi yang sifatnya dari eksternal ya, tetapi ini sebenarnya tidak terlalu kuat kalau untuk seorang adult ya. Jadi motivasi bisa karena social relationship ya, belajar karena pengen dapat teman. Tapi ya it's okay lah kalau ada yang seperti itu ya. Hanya sebagai di awal aja nggak masalah. Jangan sebagai pegangan ya. Nanti kalau terlalu kayak eksternal kan nanti kalau eksternalnya hilang dia kehilangan pegangan. Gitu, terus kemudian bisa juga
memenuhi ekspektasi dari apa ya, dari orang lain, dari orang tua dan sebagainya. Ya ada sih, boleh juga. Ya udahlah aku kuliah di sini karena aku pengen membahagiakan orang tua, bisa. Atau bisa juga to achieve higher status in a job, bisa. Kuliah karena ya nanti biar naik pangkat dan sebagainya, itu motivasi juga. Tapi sifatnya eksternal ya, nggak masalah, tapi lebih bagus itu kalau yang diarahkan ke internal. Nah, kemudian yang slide terakhir ya, adalah ini ya. Kenapa harus menjadi adult learner? Ini ya, kenapa sih kita harus menjadi orang yang dewasa? Pertama karena globalisasi ya, artinya dunia itu berubah, sehingga banyak hal yang perlu dipelajari, artinya kita harus mengubah mindset kita. Karena kalau kita tetap pakai konsep orang, maksudnya anak-anak ya nggak bisa ya, artinya belajar harus karena disuruh, nggak bisa. Dunia itu berubah, banyak penyesuaian, banyak ilmu yang baru supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada yang semakin bertambah sehingga kita butuh belajar. Kemudian pengetahuan selalu berkembang, apa yang dipelajari saat ini belum tentu relevan, sehingga kalau kita hanya mencukupkan dari apa yang dulu kita dapat saat kuliah, waduh, masalahnya mungkin sekarang kondisinya udah tidak sama gitu ya. Dan teknologi selalu berkembang dan berubah, sehingga butuh penyesuaian, perubahan demografi ya, artinya klien atau maksudnya gini, perawat-perawat yang diluluskan 20 tahun yang lalu itu mungkin fokusnya mengatasi ibu hamil dan melahirkan supaya angka kematian ibu dan bayi tidak banyak dulu ya, 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Sekarang beda nggak beda, sekarang banyak kan tuh orang sakit tuh sakit karena degeneratif, non-communicable disease, dan cancer ya, onkologi, sehingga memang kalau kita pakai yang dulu ya udah nggak relevan lagi. Sekarang orang tuh melahirkan aja udah jarang gitu ya, sehingga sekarang yang dibutuhkan adalah perawat-perawat yang ahli di penyakit onkologi dan sebagainya. Karena itu, nah perubahan tersebut dan kita pasti akan mengalami transisi tersebut, sehingga ya mau nggak mau kita harus merubah paradigma kita bahwa kita belajar tuh memang karena tadi the world are changing ya, dunia itu berubah dan kita harus, dunia berubah otomatis permasalahannya berubah dan kita butuh menyelesaikan permasalahan yang mungkin dulu nggak muncul saat kita masih belajar, sehingga saat kita masih kuliah, sehingga kita harus belajar sepanjang waktu gitu. Baik, saya rasa untuk yang bagian pertama saya cukupkan terlebih dahulu ya, nanti dilanjutkan di bagian yang kedua.